Selamat pagi adik-adik. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa ya, penuh dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi, berkati kita dengan begitu luar biasa. Yuk kita akan mengawali untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Jadi berdiri, kita akan muji Tuhan bareng dengan Kak Yeremia. Kita mau puji Tuhan dengan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Sukacita di mana? Di hatiku. Nah, meskipun Ibu dan juga Kak Yeremia tidak bisa langsung melihat adik-adik, kami percaya adik-adik juga penuh dengan sukacita. Ya, tapi biarlah sukacita itu bisa dirasakan. Kita akan ulangi lagu ini dengan penuh semangat dan sukacita. Masih berdiri ya? Adalah sukacita di hati. Kita bersukacita, kita berbahagia. Sebelum kita lanjutkan untuk ibadah pagi ini, kita akan doa yang akan dipimpin oleh Kak Yeri. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu akan melaksanakan ibadah. Ya Tuhan,
Berkatilah kami pada hari ini, supaya kami bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Ya, boleh duduk dulu sebentar. Ya, boleh duduk lagi. Ya, tadi dikatakan kita bahagia, kita sukacita karena ada kasih Yesus di dalam hati kita. Kita mau kembali puji Tuhan dengan sebuah lagu, hatiku penuh nyanyian, ya, karena tadi kasih Yesus ada di hati kita, sekarang hati kita penuh nyanyian. Berdiri lagi, yuk, yang di rumah ya. Ya, sebentar kita akan bersama untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati dengan sebuah pujian Roh Kudus yang ya. Dia juga sama memuji Tuhan. Langsung mana saja. Seperti Yesus.
sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, kita kembali berdoa. Dan tutup mata kita. Kami bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini dari rumah kami kami boleh untuk bersekutu, kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan. Terima kasih yang sudah menyertai, menolong kami, lindungi kami. Saat ini dialah Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami boleh mendengar dengan baik apa yang akan kami baca, apa yang akan kami simak bersama, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Kau berkati anak-anakmu yang masih kecil, keadaan mereka untuk bisa menjadi pendengar-pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, adik-adik yang sudah bisa membaca, ambil Alkitabnya yuk. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes 16 ayatnya 4b sampai dengan yang ke-16. Ulang, Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita semua, adik-adik juga menyimak. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Nah, sampai di sini bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, renungkan, dan terlebih adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik yang baik, ya, yang manis-manis. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu
mempunyai tugas, mempunyai karya. Seperti tema pada saat pagi hari ini adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu apa? Di firman Tuhan mengatakan ada, yaitu menginsafkan. Insafkan itu apa ya berarti? Mengingatkan, menegur, mengarahkan. Terus mengingatkan, menegur, mengarahkan. Kemudian tadi juga Roh Kudus itu membimbing. Membimbing itu apa berarti? Menuntun. Gini, kalau orang jalan dibimbing itu berarti dituntun. Roh Kudus menuntun, Roh Kudus membimbing. Kemudian ini juga Roh Kudus memuliakan Tuhan. Terus memuliakan dengan memberitakan, mengatakan segala hal yang sudah terima. Itu karya Kudus. Nah, adik-adik ya, adik-adik semua yang ada di rumah, kita ini adalah murid Tuhan Yesus. Kita sebagai murid Tuhan Yesus juga diberi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam hati Ibu, Roh Kudus ada di dalam hati Kak Yeremia, Roh Kudus ada di dalam hati adik-adik semuanya, Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita orang yang percaya. Nah, kalau Roh Kudus itu tinggal di hati kita, diam di dalam diri kita, Roh Kudus tadi punya tugas untuk terus mengingatkan, untuk terus membimbing, untuk terus mengajak kita bisa memuliakan Tuhan. Kita sebagai murid-murid Tuhan, kita pun juga harus selalu menyukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Buat Roh Kudus itu senang, membuat Roh Kudus itu bersuka. Caranya gimana Kak Yeremia? Ya, ada banyak cara yang kita bisa lakukan, yang adik-adik bisa lakukan. Yang paling sederhana saja, adik harus berbuat baik. Buat baik itu lawannya gak baik atau jahat. Nah, jadi harus berbuat baik. Berbuat baiknya bagaimana? Nah, sederhana. Mah adik-adik ada orang tua, mah adik-adik ada saudara. Harus mendengar apa yang dinasehatkan oleh adik-adik, harus menolong, membantu papa mama. Kak, mintai tolong apa? Ya siap. Jangan nanti. Terus mas saudara, kak, adik, teman-teman, adik-adik juga harus selalu rukun, selalu mengasihi. Kata-kata yang dikeluarkan harus kata-kata yang sopan, kata-kata yang manis, kata-kata yang baik. Jangan sampai kata-kata yang isinya kebun binatang, kata-kata yang besar. Sebagai anak Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kita harus selalu menyukakan Roh Kudus. Kita bisa lakukan itu dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang harus sayang kepada semua orang. Kalau dikatakan semua orang itu berarti siapa aja Kak Yeremia? Kakak, adik, saudara, teman, orang tua, semua. Yang namanya semua itu berarti tidak ada pengecualian. Bahkan mungkin teman atau orang-orang yang tidak suka dengan, kita harus tetap sayang.
kita harus tetap mengasihi mereka. Nah, kita juga diberi Tuhan nih mulut, bibir. Seperti Roh Kudus tadi, yang adalah memuliakan Tuhan. Maka kita dengan mulut bibir kita juga harus memuliakan, memuji Tuhan. Boleh ya, rumah adik-adik memuji muliakan Tuhan. Sambil jalan-jalan mungkin sambil memuji Tuhan. Tidak gemboran dengan kata-kata yang tidak genah gitu ya. Tapi kita pakai untuk memuji dan memuliakan. Ingat, anak-anak Tuhan, Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita harus selalu menyukakan Roh Kudus. Dan selalu tadi berbuat kasih, buat baik, buat yang. Jadi sanggup? Yeremia sanggup? Sanggup. Nah, sudah sanggup. Adik pasti juga sanggup. Adik-adik anak yang manis, anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ya, Kak Yeremia, ayat hafalannya dari mana ya? Ayat hafalannya Galatia 5 22 sampai. Ya, coba dibuka Alkitabnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk, halapan buka nih sama Ibu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat ya? Perhatikan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk, kita baca berbarengan. Ya, saya Kak Yeremia, adik-adik di rumah boleh baca dengan keras tapi tidak ngebut gitu ya. Oke. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melebihi hal-hal itu. Ya, adik-adik yang di rumah, tadi ada berapa buah-buah roh yang barusan kita baca? Berapa Kak Yeremia? 9. Oh, ada 9. Ada 9 buah roh. Ada kasih, ya. Terus ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan 9. Nah, nanti di lagu terakhir ada ya, sambil untuk bisa mengingat buah roh itu kita bisa lakukan. Ya adik-adik, hari ini kita diingatkan akan karya Roh Kudus di dalam hidup kita, dan kita pun juga harus meresponi itu dengan hidup yang baik, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang terus memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkati semua. Ya, hari ini kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah melimpahkan kasih, yang sudah melimpahkan berkat-Nya melalui orang tua, melalui siapapun juga. Kita mau beri persembahan dengan sukacita, dia bisa titip ke orang tua atau bisa dikumpulin di rumah, nanti kumpulkan atau diserahkan ke gereja. Persembahan kita akan iringi dengan sebuah lagu, Kasih-Nya Seperti Sungai. Mengalir di waktu susah,
pujian ini, kasih Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Waktu susah, waktu senang, dalam segala keadaan Tuhan luar biasa. Oke, untuk doa persembahan dan juga penutup akan dipimpin oleh Kak Yeremia. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati yang kami berikan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kita berdoa. Amin. Ya, yo adik-adik, kita berdiri lagi. Ya. Ini lagu baru, ya. Lagu yang tadi menegaskan kembali ayat hafalan kita. Di Galatia berapa tadi? 5, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, judulnya adalah buah roh. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kekuasaan diri. Ya, adik-adik, lagu yang terakhir ini menolong kita semua, menolong adik-adik untuk terus mengingat
dan buah Roh Kudus. Seperti ayat hafalan kita tadi, 5 ayat 22 sampai 23. Terus dipelajari lagunya sambil terus diingat, oh Roh Kudus buah-buahnya tadi ada 9. Nah, adik-adik di rumah, manapun kita nanti Tuhan izinkan ada, kita terus bisa memuliakan Tuhan kehidupan kita. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Saat adik-adik bermain, saat adik-adik belajar, saat adik-adik di rumah, saat adik-adik di luar bersama dengan teman, kita terus bisa memuliakan Tuhan. Meskipun ibadah sudah selesai, kita bisa lanjutkan itu dalam keseharian kita. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong Bu, menolong Kak Yeremia, menolong adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa minggu depan.